Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Jadi yang akan gua bahas hari ini adalah komik Jadi yang akan gua bahas hari ini adalah komik Dissolving Classroom. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Oke teman-teman, jadi hari ini gua nggak bakal nge-review ya, karena komik ini udah gua review di video gua yang sebelumnya, yang versi Inggrisnya. Buat teman-teman yang belum nonton bisa dicek videonya di sini ya. Nah, jadi di sini tuh gua pengen ngebahas tentang teknis dan perbandingannya versi Inggris dengan versi Indonesia Dissolving Classroom yang lagi beberapa minggu ini rilis teman-teman. Jadi bedanya apa sih versi Inggris sama versi Indonesia? Langsung kita bahas aja teman-teman. Nah, jadi untuk versi Inggrisnya sendiri, Dissolving Classroom ini dipublish oleh Vertical Comics di tahun 2017 ya. Sedangkan komiknya ini sendiri versi Jepangnya tuh dirilis tahun 2015. Tapi untuk versi Indonesianya ini dirilis oleh Alex Media ya pada tahun 2024. Nah, uniknya lagi dia sama seperti versi Inggris ya, yang mana komik karya Junji Ito yang lainnya itu kalau di versi Inggris diterbitin sama Viz Media, kecuali Dissolving Classroom ini teman-teman, dia diterbitin sama Vertical Comics. Gua nggak tahu kenapa, ini lisensinya beda atau gimana, gua kurang tahu juga ya. Buat teman-teman yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Oke, sama juga yang versi Indonesianya juga kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk karya Junji Ito yang lainnya versi Indonesia itu diterbitin oleh Akasha ya atau MNC, tapi untuk yang versi Dissolving Classroom ini dia diterbitin oleh Alex Media teman-teman. Ngomongin tentang covernya, ini covernya menarik ya, karena covernya ini sama ya, dua-duanya tuh sama. Sebenarnya yang versi vertikal itu ada yang versi premiumnya, jadi dia itu pakai hardcover, tapi gambarnya itu entah kenapa banyak yang nggak suka karena sangat tidak menarik sekali teman-teman. Kayaknya itu adalah cover Junji Ito yang paling gak bagus menurut gua ya. Makanya nggak terlalu banyak orang yang ngincer versi premiumnya yang hardcover, lebih banyak yang beli versi ini, dan gua pun beli yang versi ini teman-teman, karena menurut gua gambarnya tuh jauh lebih bagus kayak gitu kan. Menariknya sendiri untuk covernya sendiri, di sini ada dua karakter utama kita yaitu Chizumi dan Yuma kayak gitu, dan dikelilingi oleh orang-orang yang kayak Loomer kayak gitu teman-teman. Dan di bagian belakangnya juga sama seperti ini. Dan untuk versi Indonesianya juga sama seperti ini teman-teman. Gua lebih suka yang versi Indonesia ya, karena dia lebih detail gambarnya. Teman-teman bisa lihat ya, tuh lebih detail menurut gua. Dan yang paling gua suka juga adalah warnanya yang jauh lebih terang, lebih keluar. Teman-teman bisa lihat ya untuk perbedaan di bagian warna hijaunya di sini. Versi Indonesia tuh lebih menyala teman-teman, warna hitamnya lebih pekat. Dan yang paling kelihatan di sini adalah warna ini, warna darahnya tuh. Ini warna merah tuh kan, lebih kelihatan gitu darahnya atau kulit-kulit manusianya atau serat-serat daging kayak gitulah. Kalau ini tuh warnanya agak apa ya, agak orange kecoklatan kayak gitu. Gue lebih suka yang versi Indonesia sih ya. Dan untuk di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ya, sama aja tuh, sama juga seperti itu. Yang versi Indonesia tuh jauh lebih bagus tuh. Kelihatan banget di sini warna hijaunya. Kalah kan, lebih menyala yang ini. Gue lebih suka yang versi Indonesia ya. Untuk harganya yang versi ini tuh gue lupa belinya berapa, 200-an kalau gue nggak salah ya. Gue belinya di Periplus waktu itu, waktu di Periplus Bandara. Kalau yang ini gue beli di Dojo Buku seperti biasa ya. Kalau gue beli di komik-komik Indonesia, gue pasti belinya di Dojo Buku. Perbedaan yang selanjutnya adalah kalau yang versi ini, versi Inggris, dia emboss teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya tuh, emboss. Jadi untuk yang gambar si Chizumi sama Yumanya itu dia timbul, dan dia itu laminasinya glossy semua kayak gini. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian dalamnya tuh. Jadi dia ada emboss tuh. Emboss kayak itu teman-teman. Tuh, emboss ya. Sedangkan ini dia enggak emboss teman-teman, biasa aja. Tapi dia pakein jaket komik yang sebenarnya gua nggak terlalu suka ya. Gimmick-gimmick yang kayak gini tuh sebenarnya gimmick-gimmick yang nggak perlu, karena orang baca buku tuh sebenarnya ya buat dibaca. Yang kayak gini tuh mengganggu kenikmatan waktu kita baca. Kalau ada yang kayak jaket komik kayak gini, pas gua baca tuh
selalu gua lepasin, gua bacanya selalu kayak gini teman-teman, karena ini cukup mengganggu ya. Dan ada yang unik juga untuk di bagian dalamnya. Kalau yang versi Indonesia tuh dia dalamnya kayak gini. Ini aneh, gua nggak tahu kenapa. Di sini judulnya The Melting Classroom teman-teman tuh. Kayaknya ya ini tuh awalnya tuh judulnya dibikin Melting Classroom, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba diganti sama Dissolving Classroom. Ini agak aneh sih, gua nggak tahu kenapa dibikin beda. Soalnya di sini tulisannya tuh Dissolving Classroom teman-teman, sedangkan di sini Melting Classroom. Dan ini tuh dia kayak buku-buku apa ya, kayak sekte-sekte kayak gitu teman-teman, satanik kayak gitu tuh. Ada logo apa kambing-kambing kayak gini, bintang-bintang kayak gitu teman-teman. Cover dalamnya tuh dia Dove semua ya. Di belakangnya ada gambar si Chizumi kayak gitu. Uniknya dia bisa dipanjangin kayak gini teman-teman. Ya gua nggak terlalu ini sih, gimmick kayak gini tuh sebenarnya buat gua pribadi gua nggak terlalu suka ya, karena kita baca buku tuh buat apa kayak ginian gitu kan. Mending langsung aja dibikin kayak gini gitu kan, kayak gini buat apaan gitu digini-giniin ya. Itu menurut gua pribadi sih, gua lebih suka yang simple aja kayak gini. Nah selanjutnya di versi Indonesia itu kita dikasih gimmick ini teman-teman. Jadi kita tuh dikasih pembatas buku kayak gitu atau bookmark, tapi uniknya bookmarknya ini lain daripada yang lain. Biasanya kan kalau kita dapat bookmark dia kertas kayak gitu ya, ini tuh kita dapat Mika teman-teman tuh, bookmark yang dari Mika, yang sebenarnya gue juga nggak terlalu suka jujur aja ya, karena kekurangannya dari Mika ini dia tuh gampang melengkung teman-teman tuh. Jadi gue saranin kalau kalian pengen pakai ini lebih baik dimasukin di dalam ini daripada dilepasin kayak gini. Dan kekurangannya kalau Mika ini ya, kalau kalian agak serampangan nyimpennya, ini tuh gampang baret. Jadi gue punya beberapa figur yang packagingnya itu bukan pakai box ya, jadi dia pakai Mika kayak gitu, egg attack ya. Gue punya 3 atau 4 kayak gitu, dan dia tuh gampang baret. Paling parahnya itu gambar-gambarnya tuh misalnya kalian geser-geser kemana gitu kan, digeser tulisan-tulisan atau gambarnya itu ngelupas ya, karena dia tuh kayak apa ya, nggak nempel, nggak nyatu gitu sama Mikanya. Makanya tuh yang gue kurang suka ya. Tapi kalau seandainya dipakai di buku sih kayaknya aman-aman aja ya, nggak kegores kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih ya, gue agak-agak takut juga. Tapi kayaknya ini gue nggak bakal pakai karena gue takut ini rusak. Itu aja sih salah satunya. Gue kurang suka sama, ya mungkin inovasinya gue acungi jempol lah ya, karena udah berani berinovasi. Cuma karena dia bahannya Mika itu gue kurang suka, karena pasti ini kalau seandainya kegores atau kegesek pasti hilang gambarnya, gampang terkelupas. Dan kelemahan yang sangat gue nggak suka di komik yang versi Indonesia ini adalah teman-teman bisa lihat untuk harganya ini cukup mahal ya. Teman-teman bisa lihat kalau di sini harganya 75 ya. Untuk komik yang sangat super tipis seperti ini gua sangat tidak worth it. Gua merasa sangat tidak worth it teman-teman. Kalian bisa lihat untuk jumlah halamannya adalah 174. Ini cukup tipis, sangat tipis banget teman-teman. Nah, jadi ini perbandingan komiknya ya. Ini yang versi Fragment of Horror ini 219 halaman, sedangkan yang ini 174 halaman. Kalian bisa lihat dari tebelnya tuh ya. Jadi lebih tebal sedikit yang Fragment of Horror, tapi harganya itu beda lumayan jauh. Kalau yang Fragment of Horror ini harganya 60 ya. Yang ini harganya 75 dong teman-teman ya. Untuk komik setipis ini benar-benar nggak worth it menurut gua sih ya. Ya kalau dilihat di bagian depannya sih dia ada kayak kertas art paper, ada halaman warna ya. Tapi cuma beberapa sih ya, nggak harusnya sih nggak semahal itu kalau menurut gua ya. 50 60 tuh kayaknya lebih masuk akal ketimbang harganya 75. Gua nggak tahu kenapa. Apakah dalam pikiran mereka si Alex Media ini, oh dia ngelihat yang si Acacia tuh pada laku semua kan, Junji Ito kan, kita kasih harga seenaknya lah, mungkin kayak gitu dalam pikiran mereka. Toh mereka pasti akan beli juga kan, karena karya-karya Junji Ito pasti laku, dalam pikiran mereka mungkin kayak gitu ya. Tapi gue nggak tahu juga sih ya, kayak asal tembak aja, nggak sesuai aja sih menurut gue sama tipis dan ya kalau cuma dapat ini sih ya nggak seberapa maksudnya ya. Ya udahlah ya, intinya kayak gitu. Gua nggak terlalu suka dari segi harga. Uniknya lagi yang versi jaket bukunya Dissolving Classroom ini agak sedikit unik, karena dia tuh sistemnya kayak gini, ngelengkung kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau yang versi lain tuh enggak kan, dia kayak dipatahin kayak gitu kan, dilipat kayak gitu kan. Jadi di sini tuh dibikin melengkung kayak gini kayak gitu. Jadi kalau seandainya kalian lepas kayak gini, ini nggak bakal kayak gini teman-teman. Biasanya kan kalau jaket komik yang lain, dia kalau seandainya kalian lepas dalam waktu yang lama dia bakal kayak gini teman-teman ya, bakal ngelengkung kan. Yang ini enggak, dia tetap kayak gini posisinya. Itu salah satu kelebihannya sih. Dan di sini juga ada tipe ya, Dissolving Classroom. Ini S-nya kurang satu ya. Harusnya classroomnya itu double S kayak gitu. Nah, kalau yang di komik versi Indonesia dia dapat halaman warna. Di bagian sini dia juga dapat halaman warna, teman-teman. Nah, yang ini doang, tapi yang bagian ininya doang tuh.
Sedangkan yang di bagian sini dia nggak warna ya. Kalau yang di versi Indonesia dia warna teman-teman. Tuh, itu hebatnya ya kalau versi Indonesia. Dan satu halaman pertama tuh dia warna, sedangkan yang versi ini dia nggak halaman warna tuh. Tuh, nggak halaman warna. Nah, ini dia perbandingannya ya. Perbandingan kualitas kertas versi Indonesia sama versi Inggris. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh, lumayan beda tebelnya. Jadi kualitas book paper versi Inggris sama versi Indonesia tuh beda, teman-teman. Dan yang versi Inggris itu juga agak sedikit lebih besar komiknya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya gua pengen komplain ya untuk si komik versi Indonesia ini sendiri. Ini cukup mengganggu menurut gua pribadi ya. Gua nggak tahu kalian apakah merasa terganggu atau tidak, tapi menurut gue ini gue sangat terganggu sekali ya. Untuk kualitas terjemahannya, penggunaan bahasanya gue kurang suka. Jadi bahasanya itu dibikin kayak bahasa yang apa ya, kayak bahasa yang anak-anak remaja, kayak bahasa-bahasa yang apa ya, kayak bahasa-bahasa anak-anak sekolah kayak gitu loh. Tapi mereka tuh merangkai kata-katanya nggak bagus, teman-teman. Jadi menurut gua pribadi nggak enak dibaca dan sangat mengganggu buat gua pribadi ya. Jadi dari halaman awal ini juga kok gua ngerasa aneh gitu. Nih, bahasanya tuh agak kurang apa ya, nggak bagus aja sih mereka merangkai kata-katanya tuh. Aku hendak minta maaf sedalam-dalamnya. Itu tuh agak gimana ya? Agak kurang ini. Langsung melawak kau katanya nih. Langsung melawak kau. Ini aneh sih terjemahannya. Maafkan aku, sungguh minta maaf. Kayak apa ya, bahasanya tuh kaku aja gitu. Menurut kalian gimana sih? Kalau menurut gue pribadi kaku sih ya. Mereka tuh pengen bikin kata-kata yang santai ala-ala anak-anak sekolah gitu kan, tapi merangkai katanya tuh gak enak dibaca, teman-teman. Kalau yang ini kan lumayan nih kan, kayaknya nggak dari hati deh. Coba minta maaf dengan benar, bersujud sekalian deh, bersujud kayak gitu kan. Ini lumayan bagus nih. Kalau di bagian si Yumanya ini agak aneh, teman-teman. Dan ini pemakaian fontnya tuh beda-beda. Misalnya ini Azawa, Ajawa. Gue nggak tahu ini maksudnya apa. Yang huruf Z-nya itu kayak huruf J kayak gitu. Tapi di yang lain kadang-kadang dia berubah huruf Z biasa. Kadang-kadang mereka bikin kayak gini juga, huruf yang kayak Z tapi kayak huruf J kayak gitu. Gue nggak tahu dia jadi kayak nggak konsisten, teman-teman. Nah ini nih, ini salah satunya nih. Ini adalah cover yang versi vertical comic, yang versi hardcover kayak gini. Jadi nggak ada serem-seremnya dan nggak bikin orang tertarik buat beli. Ini komik apa kayak gitu kan, orang ini kayak komik apa, kayak komik slice of life gitu. Kalau covernya kayak gini, makanya orang nggak terlalu suka. Nggak suka banget malah ya sama covernya yang versi ini, teman-teman. Dan di komik ini juga mereka menggunakan kata-kata yang apa ya, yang nggak ada keterangannya. Jadi kayak gini, gue pribadi serius ya, gue nggak tahu apa itu masokis. Biasanya kan kalau ada istilah-istilah yang asing itu ada pengertiannya gitu kan, misalnya ditulis di sini atau ditulis di bagian bawah gitu kan. Tapi ini nggak ada, teman-teman. Dan jujur gue nggak tahu apa itu masokis. Jadi waktu gue baca ini gue nyari dulu ke KBBI, teman-teman ya, tentang arti ini. Harusnya ini dikasih keterangan sih. Nah, dan masih sama ya terkait untuk komik ini ya. Gue udah baca sebelumnya yang ini, dan gue bilang waktu di review gue yang pertama yang versi Inggris, gue bilang ini tuh bukan karangan terbaik dari Junji Ito. Dan masih sama ya, gue udah baca yang versi Indonesia pun gue merasa ini bukan karangan terbaiknya Junji Ito. Karena menurut gue pribadi ya, dia tuh ceritanya mirip-mirip sama Tomie, yang mana dia tuh ceritanya tuh selalu berulang-ulang. Jadi konsepnya tuh selalu sama, teman-teman. Jadi kayak gitu. Kalau di awal-awal oke, gue merasa cukup berhasil bikin gua penasaran dan pengen baca terus ya. Karena di bagian awal itu kan misterinya tuh belum terungkap, teman-teman. Tapi mulai ke belakang kita udah tahu konsepnya, ceritanya seperti apa. Ya, ke belakang-belakangnya sama, kita udah bisa nebak endingnya tuh bakal seperti apa gitu, teman-teman. Paling di bagian ending yang terakhirnya banget yang beda. Tapi gua juga nggak terlalu suka sih sama ending terakhirnya, karena menurut gua nggak terpuaskan kayak gitu endingnya, teman-teman. Jadi gua menilai komik ini tuh bukan yang terbaik bagi gua pribadi ya. Kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Apakah ini adalah salah satu komik Junji Ito yang terbaik menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat kalian ya yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.